Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Menang susah payah, Di Marco akui Inter Milan remehkan Kairat di Liga Champions. Dalam matchday 4 fase Liga Champions di San Siro yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Inter Milan atas Kairat Almaty, bek sayap Federico Di Marco mengakui bahwa timnya terlalu percaya diri dan meremehkan lawan. Berbicara kepada Sky Sport Italia via FC Internews, Di Marco secara jujur menilai bahwa mentalitas tim perlu diperbaiki. Kami mungkin meremehkan lawan dan melakukan kesalahan bahkan dalam hal-hal yang sederhana, ujar pemain berusia 27 tahun itu. Namun yang terpenting adalah kami menang, dan kami melakukannya dengan baik, ujar Di Marco. Inter Milan sejatinya datang ke laga ini dengan status unggulan mutlak. 3 kemenangan sebelumnya diraih tanpa kebobolan, dan tim asuhan Christian Cifu hanya perlu 1 clean sheet lagi, untuk mencetak rekor baru di kompetisi ini. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain, setelah Lautaro Martinez membuka keunggulan dengan gol keempatnya di Liga Champions musim ini, Ofri Arat sukses menyamakan skor di awal babak kedua, memanfaatkan kelengahan pertahanan Nerazzurri. Lautaro tersenyum lagi, duet Tula siap comeback di laga Inter Milan versus Lazio. Setelah beberapa laga tanpa mencetak gol, Lautaro Martinez akhirnya kembali menunjukkan tajinya bersama Inter Milan. Sang kapten kembali mencatatkan namanya di papan skor dalam kemenangan 2-1 melawan Kairat Almaty, di matchday 4 Liga Champions. Gol tersebut menjadi penanda berakhirnya masa pacekliknya. Setelah beberapa laga terakhir ia gagal mencetak gol melawan Napoli, Fiorentina, Verona. Tak hanya itu, Marcus Thuram juga menandai comeback-nya setelah lama absen karena cedera, membuka peluang kembalinya duet mematikan Thuram dan Lautaro saat Inter Milan menjamu Lazio di Stadio Giuseppe Meazza, akhir pekan ini dalam laga pekan ke-11 Serie A. Lautaro tak hanya mencetak gol penting, tapi juga memperlihatkan senyum khasnya. Meski kali ini lebih kalem dari biasanya, selebrasinya, yang ia dedikasikan untuk sahabat lamanya Achraf Hakimi, yang menderita cedera parah di PSG, menjadi momen yang menyentuh hati publik San Siro. Menurut La Gazzetta dello Sport, gol Lautaro memang sedikit, acak-acakan, namun sangat berarti. Komentar Augusto usai kemenangan sulit Inter atas Kairat, kami harus buktikan diri setiap kali tampil. Inter Milan kembali meraih kemenangan penting di Liga Champions, namun performa mereka di matchday 4 fase Liga ini tak sepenuhnya meyakinkan. Meski sukses menaklukkan Kairat dengan skor tipis 2-1 di San Siro, bek sayap Carlos Augusto mengakui bahwa Nerazzurri sempat kehilangan fokus, dan harus memperbaiki mentalitas mereka di level tertinggi. Kami harus membuktikan diri setiap kali menginjakkan kaki di lapangan, ujar Carlos Augusto kepada Amazon Prime Video Italia. Saya sudah memperingatkan kemarin, tidak ada pertandingan mudah di Liga Champions, kami harus lebih fokus dan tidak boleh menganggap remeh siapapun, sambungnya. Inter Milan sebenarnya tampil sebagai favorit mutlak di laga ini. Mereka telah memenangkan 3 pertandingan sebelumnya tanpa kebobolan, dan unggul cepat melalui gol Lautaro Martinez. Namun, kesalahan dalam situasi bola mati membuat Ofri Arat mampu menyamakan skor, untuk tim tamu asal Kazakhstan tersebut. Keberuntungan kembali memihak tim asuhan Christian Cifu, ketika Carlos Augusto melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti setelah menerima umpan manis dari Francesco Pio Esposito, gol yang memastikan 3 poin krusial bagi Inter. Semua orang berpikir pertandingan ini seharusnya mudah dan seharusnya berakhir dengan skor 5-0, tetapi itu tidak berlaku dalam sepak bola modern. Komentar Cifu usai Inter versus Kairat, 3 poin yang penting, tapi kami harus lebih dominan. Inter Milan melanjutkan performa sempurna mereka di Liga Champions musim ini setelah menundukkan Kairat Almaty dengan skor tipis 2-1 di San Siro. Gol dari Lautaro Martinez dan Carlos Augusto memastikan Nerazzurri mempertahankan rekor 100% kemenangan di kompetisi Eropa.
Namun, pelatih Christian Cifu menilai timnya masih memiliki banyak hal untuk diperbaiki, terutama dalam hal mentalitas dan konsistensi. Kami meraih kemenangan ini karena itu yang paling penting, ujar Cifu kepada Inter TV, seusai pertandingan. Namun, kami jelas bisa tampil lebih baik. Saya bertanggung jawab penuh jika para pemain tidak benar-benar memahami betapa pentingnya laga ini. Mungkin ada beberapa yang sedikit meremehkan lawan. Pelatih asal Rumania itu menilai bahwa pertandingan kontra Kairat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh skuad. Meski di atas kertas Inter Milan lebih unggul, intensitas dan fokus sempat menurun, terutama setelah unggul lebih dulu melalui gol Lautaro Martinez. Pandev peringatkan Inter Milan, tampak lelah dan tak boleh terus beri celah, seperti 3-4 laga terakhir. Legenda Inter Milan, Goran Pandev, memberikan analisis jujur usai kemenangan tipis 2-1 Nerazzurri atas Kairat Almaty di matchday 4 Liga Champions. Meski 3 poin berhasil diamankan, Pandev menilai performa anak asuh Christian Cifu menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tidak boleh diabaikan. Berbicara di studio Sky Sport Italia, Pandev menyoroti pentingnya kemenangan ini, terutama karena Inter Milan sempat kesulitan mencetak gol dalam beberapa laga terakhir. Yang paling penting adalah kembali menemukan senyum dan gol dari Lautaro, ujarnya, seperti dilansir dari FC Inter 1908. Tapi saya melihat Inter yang sedikit lelah, mereka tampak yakin bisa menutup pertandingan di babak pertama, namun gagal melakukannya. Pandev juga memperingatkan bahwa Inter tak boleh terus mengulangi kesalahan defensif yang sempat muncul dalam beberapa pekan terakhir. Bisek tegas usai kemenangan Inter, "Ini Liga Champions, kami harus bisa lebih baik lagi." Bek Inter Milan, Jan Bisek, menegaskan bahwa kemenangan atas Kairat Almaty di Liga Champions tidak boleh membuat tim terlena. Meski Nerazzurri berhasil meraih 3 poin penting di San Siro, sang bek menilai tim masih memiliki banyak hal untuk diperbaiki, terutama dalam hal konsentrasi dan efektivitas permainan. Dalam laga yang berakhir dengan skor 2-1 untuk Inter di matchday 4 fase Liga, gol dari Lautaro Martinez dan Carlos Augusto menjadi penentu kemenangan. Namun, performa Kairat yang berani menekan membuat pertahanan Inter Milan sempat goyah dan kebobolan melalui situasi bola mati. Berbicara kepada Sky Sport Italia, Bisek menilai bahwa pertandingan tersebut menjadi pelajaran berharga bagi skuad asuhan Christian Cifu. "Ini Liga Champions, semua tim punya sesuatu yang bisa membuat perbedaan," ujar Bisek. "Kami harus berjuang di setiap pertandingan, mereka bermain bagus dan membuat kami kesulitan. Kami tahu harus tampil lebih baik, baik dalam penyelesaian akhir maupun di lini pertahanan. Tapi yang terpenting hari ini adalah kemenangan." Cetak gol lawan Kairat, Lautaro persembahkan selebrasi khusus untuk Hakimi. Lautaro Martinez akhirnya kembali mencetak gol. Striker andalan Inter Milan itu memecah kebuntuannya saat menghadapi Kairat Almaty dalam matchday 4 Liga Champions di San Siro, sekaligus mempersembahkan selebrasi yang syarat makna untuk sahabat lamanya, Achraf Hakimi. Gol Lautaro datang di penghujung babak pertama, dan membawa Nerazzurri unggul 1-0 sebelum jeda. Itu menjadi gol yang sangat penting, tidak hanya bagi tim, tetapi juga bagi sang kapten yang sebelumnya melewati 4 pertandingan tanpa mencetak gol. Namun, yang paling menarik dari momen itu adalah selebrasi "Pinguin" khas Hakimi, yang dilakukan Lautaro sesaat setelah bola bersarang di gawang lawan. Gestur itu bukan tanpa alasan. Lautaro mempersembahkan golnya untuk Achraf Hakimi, ex-rekan setimnya di Inter Milan yang kini membela Paris Saint-Germain. Bek asal Maroko tersebut baru saja mengalami cedera serius dalam laga melawan Bayern Munich di Liga Champions, di mana Luis Diaz mendapat kartu merah karena tackle keras, yang menyebabkan Hakimi harus absen selama hampir 2 bulan. Banyak klub besar incar Giovane, tapi Inter di posisi terdepan berkat pujian Cifu.
Nama Giovane kini tengah menjadi sorotan di Serie A. Gol indahnya ke gawang Inter Milan pada akhir pekan lalu membuat banyak klub besar Eropa mulai meliriknya, termasuk klub yang baru saja menjadi korbannya, Inter Milan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, penyerang asal Brasil tersebut kini menjadi incaran beberapa raksasa Serie A seperti Inter, Napoli, Milan, dan Atalanta, serta sejumlah klub luar negeri. Ketertarikan besar ini datang setelah performa impresif Giovane bersama Hellas Verona, klub yang merekrutnya secara gratis dari Corinthians pada musim panas lalu. Beberapa klub besar, baik di Italia maupun luar negeri, telah menanyakan situasi Giovane kepada agennya, BP Rizzo, tulis Gazzetta. Namun, dalam persaingan merebut tanda tangannya, Inter Milan disebut berada di posisi terdepan. Alasannya bukan hanya karena performanya melawan Nerazzurri, melainkan juga pujian langsung dari pelatih Christian Cifu seusai laga di Bentego di akhir pekan lalu. Mr. Cifu mengatakan, "Selamat, dan bahwa saya bermain dengan sangat baik," ungkap Giovane setelah pertandingan. Fabrizio Romano pastikan Inter Milan bakal rekrut bek tengah baru, antara Januari dan musim panas. Pakar bursa transfer ternama, Fabrizio Romano memastikan bahwa Inter Milan akan merekrut seorang bek tengah baru, entah pada bursa Januari tahun 2026 atau musim panas mendatang. Romano menjelaskan, meski lini belakang Nerazzurri saat ini cukup solid, pihak klub sudah mulai melakukan evaluasi mendalam untuk memperkuat sektor tersebut dalam jangka panjang. Kita lihat nanti soal bek tengah pada Januari. Tapi untuk saat ini Inter puas dengan penampilan Jan Bisek, ungkap Romano, seperti yang dilansir dari FC Inter 1908. Namun posisi bek tengah tetap menjadi tema penting untuk tahun 2026, jika bukan Januari, maka akan dilakukan pada musim panas. Romano menegaskan bahwa Inter Milan juga berniat menebus Manuel Akanji, yang saat ini masih berstatus pinjaman. Setelah itu, setidaknya satu bek tengah baru akan didatangkan, tergantung pada peluang yang muncul di pasar transfer. Inter ingin menebus Akanji dan menambah satu bek tengah lagi, tergantung kesempatan yang tersedia, belum sampai tahap menentukan nama, tapi proses penilaian sudah dimulai, tambahnya. Langkah ini menunjukkan betapa Inter Milan tetap berpikir strategis di bawah kepemimpinan Direktur Olahraga Piero Ausilio, dan Presiden Giuseppe Marotta.